1541 lira Malta, 2 commons. Sama seperti dia datang ke Tian Hexing untuk duduk di sini pada saat ini, itu juga merupakan bagian penting dari rencana tersebut. Dia mengawasi Tian Hexing untuk tidak membiarkan anjing-anjing dari klan Tianhe melompati tembok, dan pada saat yang sama membantu mereka untuk mencegah agar mereka tidak segera hancur setelah perang dimulai. Rekatkan Crimson Realm ke medan perang di sini. Benar-benar bakat. Meskipun Zhong Zichang tidak begitu mengerti mengapa kursi pertama Tianlong mengubah sikap Lan Xuanyu sampai sekarang, hal itu tidak mempengaruhi penghargaannya terhadap Lan Xuanyu. Bakat seperti itu adalah harapan sejati ras naga di masa depan. Hanya alam dewa yang didirikan oleh klan naga yang dapat sepenuhnya menyelesaikan semua masalah. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan untuk membantu Lan tumbuh dengan cepat. Di sisi pertama Tianlong, Anda tidak perlu terlalu khawatir, munculnya domain merah kali ini merupakan tantangan penting bagi Tianlong pertama. Terlebih lagi, sebagai pemain kedua, ia juga memiliki kartu sendiri. Aku mengerti, tolong. Suasana Tian dan Kaisar perlahan-lahan menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah generasi pahlawan. Setelah memikirkan situasi saat ini, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Ikuti saja jalur yang diatur oleh pihak lain. Sekarang dia hanya berharap dia bisa melewati masa sulit ini dengan lancar, meski pasti akan melukai vitalitasnya. Klan Tianhe pandai bersabar. Kali ini kerugian besar diselesaikan, tetapi selama seluruh ras tidak dihancurkan, itu akan dibayar. Ada hari kebangkitan di masa depan. Untuk menempatkan dirinya di lokasi syuting, biarkan Tian dan Perdana Menteri memasang lokasi syuting. Sekarang dalam retrospeksi, seluruh pelelangan sebenarnya adalah konspirasi besar, konspirasi melawan mereka. Sangat bagus. Di ruang diskusi, Kaisar Tianhe adalah kursi utama, dan kursi Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, diatur di sampingnya Perdana Menteri Tianhe dan anggota senior penting dari klan Tianhe telah dipanggil olehnya. Pada saat ini, aula sepi, dan lebih banyak anggota senior klan Tianhe tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dari atmosfer halus antara surga dan Kaisar dan Ksatria Naga Downing, mereka juga bisa merasakan bahwa itu mungkin bukan hal yang baik untuk terjadi. Tianhe Huang memandang Perdana Menteri Tianhe, dan Perdana Menteri Tianhe mengangguk kepadanya, tampaknya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu dan persiapan untuk pertempuran telah diatur. Sedikit kepahitan muncul di mata Tianhe Huang. Tianhe Huang menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Tatapannya menyapu wajah para menteri di bawah, dia tidak ragu-ragu, dan berkata dengan suara yang dalam, selanjutnya, saya mengumumkan dua hal. Hal pertama, klan Tianhe kami secara resmi akan bergabung dengan Federasi Longma mulai hari ini. Semuanya akan dikirim oleh Federasi. Bekerja sama dengan Federasi dalam penelitian dan pengembangan ilmiah, militer kita juga akan berada di bawah komando gabungan Federasi di masa depan. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, semua pejabat di bawah tercengang, dan langsung terjun ke dalam kekacauan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa Yang Mulia berkompromi dalam satu gerakan? Bahkan Perdana Menteri Tianhe menatapnya dengan kaget. Dia adalah orang yang paling mengenalnya. Di seluruh klan Tianhe, hanya ada dua faksi utama. Yang paling kuat adalah garis Tianhe Huang, dan dia memiliki dominasi mutlak atas klan Tianhe. Dia adalah pahlawan sejati di mata klan Tianhe. Sisi lainnya adalah sisi Perdana Menteri Tianhe. Karena tujuan masa depan yang ambisius dari klan Tianhe, ditambah dengan niat yang sama, hubungan antara Perdana Menteri Tianhe dan Kaisar Tianhe sangat dekat dan hubungannya sangat baik. Ini memungkinkan seluruh ras berkembang dengan cepat. Tapi, apa yang terjadi hari ini? Tian dan Kaisar memutuskan untuk menyerahkan diri ke pelukan Federasi Longma tanpa berdiskusi sama sekali dengan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia masih mempersiapkan diri untuk tegang beberapa saat yang lalu? Bahkan Tian Heling memberikannya pada dirinya sendiri. Tidak mungkin mengubah pikirannya dalam waktu sesingkat itu. Sementara Tian dan Perdana Menteri terkejut, mereka tanpa sadar memandang Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang. Hanya orang ini yang bisa mengubah pikiran surga dan Kaisar dalam waktu sesingkat itu. Tenang, Tianhe dan Perdana Menteri berteriak dengan keras, menenangkan suara para penonton. Matanya memandang ke langit dan Kaisar, ada keraguan di matanya, tetapi tidak ada keraguan. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan dia tahu karakter keagungannya dengan sangat baik. Dia jelas bukan karakter yang mudah dikompromikan, kecuali jika sesuatu yang besar terjadi. Tianhe Huang menarik napas dalam-dalam,
menyembunyikan rasa sakit di wajahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, hal kedua adalah mulai sekarang, dunia memasuki keadaan darurat, dan semua perusahaan militer telah mempercepat produksi mereka. Kita mungkin akan menghadapi kehancuran. Perang seksual, Crimson Realm akan menyerbu Federasi, dan target utamanya kemungkinan besar adalah kita. Dalam hal ini, Lord Dawn Dragon Knight secara khusus datang untuk mengingatkan kita hari ini dan membawa dukungan Federasi. Jika perang ini benar-benar terjadi, maka, kami akan bekerja sama dengan Federasi untuk melawan musuh yang kuat. Saya menyatakan bahwa ras kami akan memasuki keadaan perang mulai sekarang. Kami siap menyambut kedatangan musuh kapan saja. Petik 2. Begitu komentar ini keluar, para penonton menjadi gempar. Crimson Domain akan menyerang. Tidak banyak orang yang tahu tentang Crimson Domain, tapi semua senior tahu. Ibu Merah adalah eksistensi yang sangat takut bahkan pada kursi pertama Naga Langit. Setelah Tian dan Perdana Menteri mendengarkan kata-kata Tian dan Kaisar, mereka hanya merasa otak mereka langsung kosong. Dia juga orang bijak, pada saat ini dia telah banyak memikirkan. Tetapi reaksi tubuhnya secara tidak sadar tidak ingin membiarkan dirinya memikirkannya. Tubuhnya bergetar, dan dia duduk di tanah, wajahnya pucat. Mengapa Crimson Domain dan Crimson Domain menyerang klan Tianhe? Mengapa? Jawabannya tidak sulit ditebak. Jika tidak ada alasan, mengapa mereka menjadi target utama dari Crimson Realm? Pada dasarnya, saya takut bahwa Crimson Domain ada untuk beberapa keberadaan. Inti dari Tianyang harus menjadi inti dari Tianyang. Saat ini, Perdana Menteri Tianhe sudah memahami segalanya. Tetapi dia tahu bahwa sudah terlambat baginya untuk memahami bahwa bencana ini dibawa ke klan Tianhe sendirian. Untuk sementara, seluruh dirinya benar-benar bodoh. Zhong Zichang menyaksikan pengumuman berkelanjutan dari Tian dan Kaisar, dan tidak bisa tidak mengangguk secara diam-diam. Ini layak untuk generasi pahlawan. Dalam waktu yang singkat, tidak hanya itu tidak terjadi karena insiden ini, tetapi juga di bawah situasi yang tidak dapat diubah, dia bisa melakukan yang terbaik sangat terpuji untuk mendorong ke arah yang baik. Setidaknya dia mengerti bahwa saat ini, dia tidak boleh memalingkan wajahnya dengan Federasi Longma, jika tidak, mereka kemungkinan besar akan menghadapi serangan dari Domain Merah sendirian. Sebaliknya, temperamen Tian dan Perdana Menteri masih sedikit lebih buruk. Cerdas itu pintar, tetapi setelah mengetahuinya, reaksi pertama adalah dia tidak bisa menghadapinya. Kaisar Tianhe turun dari tahta yang tinggi, mendatangi Perdana Menteri Tianhe, dan secara pribadi menariknya dari tanah. Pada saat krisis, kita harus mengatasi kesulitan bersama. Setiap orang tidak boleh panik. Kami percaya Federasi pasti akan membantu kita untuk bertahan hidup. Melalui kesulitan ini, semua pejabat militer tingkat tinggi akan tinggal dan mengadakan pertemuan pertempuran darurat Perdana Menteri. Anda akan mengandalkan dukungan logistik. Sebuah sinar darah meluap dari sudut Tian dan mulut Perdana Menteri, memandang Tian dan Kaisar, mata mereka sedikit kabur. Yang mulia, saya minta maaf untuk Anda. Tian dan Kaisar dengan samar berkata, tidak ada yang berharga atau menyesal. Jika itu saya akan membuat pilihan yang sama. Anda tidak melakukan kesalahan, kami tidak melakukan kesalahan, tetapi kami meremehkan orang lain. Kita harus menelan buah pahit itu sendiri. Sekarang kita tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Petik 2. Tian dan Perdana Menteri menutup mata mereka, membiarkan air mata mengalir dari sudut mata mereka, dan di saat berikutnya, ketika dia membukanya lagi, mata mereka menjadi tegas. Yang mulia, saya mengerti. Lebih dari 300 kapal perang Federasi Longma telah menunggu. Tetapi dalam proses menunggu, Lan Xuanye tidak membuang waktu. Setiap hari, dia akan memberi perintah agar lebih dari 300 kapal perang ini menjalani perubahan formasi tertentu, latihan formasi, dan perhitungan waktu. Hitung berapa lama kapal perang dari berbagai ras ini dapat diselesaikan ketika mereka menerima pesanan mereka sendiri. Bab 1542, biarkan aku memeluk. Namun, ada juga dua pengikut lagi di sekitarnya, Pangeran dari Dewa Bersenjata 8 dan Iblis dari Dewa Bersenjata 8 dan Klan Iblis, dan Pangeran dari Klan Mantis. Kedatangan keduanya, sejujurnya, masih sangat membantunya. Ketika memberi perintah, dia akan memerintahkan kapal perang Dewa Bersenjata 8 dan Klan Iblis, dan dia akan membiarkan Dewa Bersenjata 8 dan Pangeran Iblis dan dirinya sendiri memesan hal yang sama. Benar saja, dengan kedatangan keduanya, komando armada jelas dipercepat.
Tapi yang membuat Lan Xuanyu sedikit tertekan adalah kesopanan kedua orang ini. Dewa berlengan 8 dan Pangeran Iblis itu tinggi. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk banyak mengompres tubuhnya. Meskipun dia masih terlihat mengerikan, dia hanya bisa melihat lututnya. Pangeran dari klan Belalang Sembah ini bahkan lebih menarik lagi, lengannya bisa diubah menjadi seperti manusia atau pisau mantis yang besar. Sepasang pisau belalang sembahnya berwarna emas cemerlang, dengan kilauan di atasnya, dan sangat tajam pada pandangan pertama. Seringkali di depan pangeran dari Dewa bersenjata 8 dan ras iblis, dia menunjukkan sepasang pisau belalang sembah. 8 lengan Dewa berlengan 8 dan Pangeran Iblis menunjukkan otot mereka bersama untuk mengatasinya. Kemunculan keduanya hanyalah versi pendek dari pertempuran antara Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Mantis. Pada saat ini, Lan Xuanyu sedang mengajak mereka berdua untuk rapat, kapal perang klan Yukong kecil dan ruang pertemuannya tidak besar. Lan Xuanyu duduk di kursi utama, dengan Pangeran Dewa dan Iblis berlengan 8 di sebelah kiri dan Pangeran dari klan Mantis di sebelah kanan. Keduanya menatap satu sama lain dengan mata besar dan mata kecil. "Dua," kata Lan Xuanyu, dan baru kemudian mengarahkan pandangan kedua pangeran itu kepadanya. "Melalui pengiriman kami ke armada akhir-akhir ini, saya tidak tahu bagaimana perasaan keduanya," tanya Lan Xuanyu. Pangeran klan Mantis bergegas dan berkata, "Perasaannya sangat dalam. Lan, saya menemukan bahwa Anda memiliki keunikan dalam penyebaran kapal perang. Setelah formasi Anda diatur, Anda dapat menyerang dan mundur. Ada formasi berbeda yang berubah setiap hari. Ajaib, saya belajar banyak." Petik 2. Dewa berlengan 8 dan Pangeran Iblis dengan jijik berkata, "Kamu belajar kentut. Kamu sama sekali tidak mengerti perintah kapal perang. Metode bertarung klan belalangmu seperti belalang. Itu hanya luar biasa. Apa gunanya formasi untukmu? Kamu omong kosong, kami adalah belalang, bukan belalang. Belalang hanya bisa menjadi makanan kita." Pangeran dari klan Mantis sangat marah. "Oke, jawab pertanyaanku dulu. 8 lengan, sekarang giliranmu." Alamat Lan Xuanyu untuk kedua orang ini adalah Eight Arms dan Praying Mantis. Sederhana dan mudah. Pangeran berlengan 8 itu berkata, "Saya benar-benar mendapat banyak keuntungan. Formasi yang berbeda memiliki fungsi magis yang berbeda. Terutama dalam proses perubahan formasi, arah penerbangan setiap kapal perang, posisi yang dilewatinya, satu mereka semua memiliki pengaturan khusus. Koneksinya hampir mulus." Saat dia berkata, kedelapan tangannya menunjukkan ibu jari mereka ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu melihat ke kiri, lalu ke kanan, dan berkata dengan dingin, "Saya meminta Anda untuk memuji saya." Kedua pangeran itu terkejut pada saat yang sama, bukan? Lan Xuanyu sudah memahami bahwa klan biasa dari ras iblis ilahi berlengan 8 dan ras mantis memang memiliki kebijaksanaan yang terbatas, bahkan jika keduanya terpilih sebagai makhluk terbaik, kepala mereka masih sedikit kurang. "Tidakkah menurutmu kapal perang kita agak lambat saat menjalankan perintah akhir-akhir ini?" Penerbangan percepatan sederhana untuk mencapai posisi yang ditentukan, mulai dari mengeluarkan perintah hingga aksi kapal perang, seluruh prosesnya lambat seperti orang tua berjalan biasanya. Perang benar-benar dimulai. Berapa besar risiko yang akan ditimbulkan oleh kecepatan respons seperti itu? Karena kedua raja meminta Anda untuk bekerja dengan saya, maka saya akan mengatur pekerjaan untuk Anda sekarang. Lihat apakah Anda bisa menyelesaikannya dulu. Setelah kalian berdua kembali, kalian secara pribadi mengatur setiap kapal perang ras kalian masing-masing, berkomunikasi dengan komandan kapal perang masing-masing, dan memberitahu mereka apa larangan perintah. Untuk perintah kami, mereka harus menjalankannya sesegera mungkin tanpa kompromi. Jika tidak bisa, saya sarankan Anda mengganti komandan malas. Bisakah Anda melakukannya? Petik 2. Pangeran dari Dewa dan Iblis berlengan 8 dan leluhur suku Mantis saling memandang, dan mereka tidak segera menerimanya. Ini bukan tugas yang mudah, meskipun mereka adalah putra mahkota, komandan dari setiap kapal perang adalah ras tingkat tinggi. Tidak mudah untuk memesannya dengan keras. Pangeran dari klan Mantis ragu-ragu dan berkata, "Lan, kamu lihat bahwa kita memiliki begitu banyak kapal perang dari klan Mantis. Akan sangat merepotkan jika kita menjalankan semuanya." Pangeran berlengan 8 berkata, "Itu benar. Agak merepotkan." Lan Xuanyu berkata dengan lirih, "Itu artinya kau tidak bisa melakukannya. Ayah dan rajamu berjanji padaku bahwa kalian berdua akan datang untuk bekerja sama denganku dalam memimpin kapal perang dari dua rasmu.
mengatakan bahwa selama masih ada Anda dapat membiarkan armada melaksanakan perintah saya segera setelah Anda berada di sini. Sekarang saya adalah Panglima sementara, dan saya bahkan tidak dapat mengirim kalian berdua, apalagi bawahan Anda. Kemudian kalian berdua akan membayar saya kembali apa gunanya. Silakan kembali. Sambil berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Biru, aku akan kembali dan mencoba. Pangeran Mantis buru-buru berdiri dan mengikuti. Faktanya, dia tidak bisa mengejar ketinggalan dengan tantangan rookie masa depan. Yang ada di tantangan rookie masa depan adalah adik laki-lakinya. Setelah dia meninggalkan Bea Cukai, Lan Xuanyu sudah terkenal dengan galaksi kuda naga. Dia juga menyaksikan semua adegan pertempuran Lan Xuanyu, dan terkejut beberapa saat. Faktanya, bukan hanya dia, semua ras muda dan kuat yang dapat berubah menjadi penampilan seperti manusia hampir semua menganggap Lan Xuanyu sebagai pencinta impian mereka dan dewi hati mereka. Kekuatan kuat, wajah glamor, dan status tak terbatas di masa depan. Kemungkinan naga itu akan menjadi pewaris pertama di masa depan. Semua ini membuatnya menjadi pemimpin yang layak di hati generasi muda. Kepala dari semua ras juga diam-diam memberi perintah. Jika ada yang bisa memenangkan Lan dan menjadi suaminya, maka dia memenuhi syarat untuk mewarisi rasnya. Mereka bisa mendekati Lan Xuanyu dan memimpin armada bersamanya. Ini adalah kesempatan ayah mereka membantu mereka menang. Jika mereka kembali dengan suram, jika tidak ada yang lain, ayah dan raja mereka tidak dapat mengampuni mereka. Dewa berlengan 8 dan Pangeran Iblis juga buru-buru mengikuti. Aku akan kembali sekarang, dan aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku tidak akan pernah mencoba, aku pasti akan bisa melakukannya. Sambil berbicara, dia melirik belalang sembah dengan provokatif. Pangeran Klan melirik. Pangeran Klan Mantis mendengus dingin. Aku juga bisa. Biru, tunggu saja. Kedua pangeran itu akhirnya pergi. Setelah mengirim mereka pergi, Lan Xuanyu juga merasa lega, sungguh merepotkan untuk memiliki keduanya di sini. Kunci untuk mempengaruhi kultivasinya adalah bahwa mata keduanya yang menatapnya benar-benar membuatnya merasa sedikit mual. Siu-siu, kemarilah, ada yang ingin kukatakan padamu, kata Lan Xuanyu dengan wajah serius. Oh, Bai Siu-siu tidak tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia bergegas. Lan Xuanyu membawanya kembali ke ruang pertemuan, dan Bai Siu-siu juga mengikuti, dan bertanya dengan curiga, ada apa? Apakah mereka membuat ngengat? Lan Xuanyu tidak berbicara, tetapi dia memeluknya, dan pada saat yang sama menghilangkan ilusi dari tubuhnya, dan kembali ke dirinya yang sebenarnya. Bai Siu-siu sedikit bingung olehnya, tapi dia masih memeluknya tanpa sadar, ada apa dengan Xuanyu? Kamu baik-baik saja, Lan Xuanyu berbisik, tidak apa-apa, aku hanya ingin memelukmu. Aku terlihat seperti wanita di depan semua orang sepanjang waktu. Sejujurnya, aku sangat bosan. Terutama cara mereka melihatku. Semangatnya sebenarnya dalam kondisi tegang setiap hari. Dihadapkan pada situasi yang berbeda setiap hari, menghadapi kekuatan besar di Tianlongxing. Selalu waspada agar identitas Anda tidak bocor, dan bekerja keras untuk menumbuhkan dan meningkatkan kekuatan Anda. Yang dilihat orang lain adalah prestasinya, yang dilihatnya adalah dia mengatur segalanya dengan tenang. Tapi dia juga seorang individu, orang normal. Mencampurkan kerumunan musuh dengan pakaian wanita kemungkinan besar akan terlihat kapan saja, dan itu harus diperlakukan sebagai objek kekaguman. Sekelompok makhluk jantan ingin merendamnya. Bab 1543, alam merah benar-benar ada di sini. Bai Siu-siu mengencangkan pinggangnya dan berbisik, ini akan baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Saya tahu kesulitan Anda, maafkan saya tidak dapat membantu Anda. Tidak. Tahukah kamu, justru karena kamu selalu di sisiku, aku bisa menghadapi semua ini. Aku bisa menaatinya. Kapanpun aku memikirkannya, sesederhana apapun, aku hanya perlu menyelesaikannya setelah itu, aku bisa kembali padamu dan bersamamu. Aku bisa melihatmu. Aku akan dihantui oleh kebahagiaan di hatiku. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin memelukmu sebentar. Jika aku memelukmu, aku bisa pulih. Lan Xuanyu dengan lembut membelai rambut panjang halus Bai Siu-siu, hatinya melembut, dan sifat lekas marah di hatinya berangsur-angsur meleleh dengan kehangatan. Bai Siu-siu tidak mengatakan apa-apa, hanya bersandar di lengannya, keduanya berpelukan seperti ini, merasakan kehangatan yang dibawa satu sama lain. Tuan Lan, Tuan Lan. Pada saat ini, tiba-tiba ada seruan teriakan di luar.
Hati Lan Xuanyu bergetar, buru-buru melepaskan lengan yang memeluk Bai Xiuxiu, cahaya di tubuhnya menyala, dan dia dengan cepat mengembalikan penampilan putri naga emas yang asli. Dia melirik ke arah Bai Xiuxiu, menyentuh wajah merah mudanya, dan melangkah keluar. Lan Bo sedang berlari di luar ruang rapat, dan melihat Lan keluar, dia buru-buru berkata, sudah muncul, domain merah telah muncul. Murid Lan Xuanyu langsung menyusut, dan mengikutinya dengan cepat ke arah luar. Pergi ke ruang kendali utama. Di ruang kontrol utama, tidak ada suara saat ini. Sebuah gambar sedang diputar di layar lebar. Crimson, itu adalah Crimson tanpa batas. Dari perspektif, itu diambil di sebuah planet. Seluruh langit planet ini telah berubah menjadi merah tua, meski hanya sebuah gambar, mereka dapat dengan jelas merasakan depresi yang kuat saat melihat gambar tersebut saat ini. Cahaya merah tua melayang di langit seperti awan gelap. Pusaran merah besar terbentuk dengan cepat. Langit dan bintang. Lan Xuanyu bertanya, ya, ini adalah langit dan bintang-bintang. Gambar itu dari kursi kedua. Lan Xuanyu berteriak dengan keras, kirim ke semua kapal perang bernomor, kesiapan tempur tingkat pertama. Perang akhirnya tiba sesuai jadwal, dan akhirnya, perang telah tiba. Bas, 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 suara mendengung yang dalam terdengar dari bagian dalam kapal perang. Semua kapal perang, semuanya aktif. Tidak hanya Lan Xuanyu yang menerima gambar dari Tian Hexing, tetapi juga kapal-kapal utama dari semua ras. Lan Xuanyu segera menyalakan sistem komunikasi. Di layar, wajah Raja Iblis Dewa Bersenjata 8, Raja Belalang, dan Ksatria Pegasus semuanya muncul. Lan Xuanyu melihat ke layar besar di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, saat kami menilai, alam merah muncul di permukaan langit dan bintang. Perang akan segera dimulai. Mohon bersiaplah, kami siap untuk pergi. Tian Hexing memberikan dukungan. Petik 2. Dewa Berlengan 8 dan Raja Iblis tertawa, matanya berkedip, apakah akhirnya sudah di sini? Aku benar-benar menunggunya, aku sudah lama tidak membunuhnya. Biru, kamu bisa memberitahu kami kapan kamu bisa keluar. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, ikuti rencana awal. Pertama kita harus memastikan bahwa alam merah benar-benar terperangkap di medan perang langit dan bintang, dan langit serta klan juga akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawannya. Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Waktu, senior, harap tunggu beritaku. Kami tidak bisa cemas, tapi kami harus siap untuk pergi kapan saja. Petik 2. Iya, ini baik, menunggu Anda. Ketiganya dengan senang hati setuju. Tutup komunikasi, Lan Xuanyu segera menyesuaikan formasi armada lagi. Kali ini adalah formasi muatan untuk memastikan bahwa kapal perang dapat bereaksi secepat mungkin. Butuh sekitar 8 jam penerbangan dengan kecepatan penuh untuk mencapai langit dan bintang dari tempat mereka berada. Kapan tiba adalah yang paling penting untuk perang ini. Anda harus menunggu sampai waktu terbaik tiba. Tarik napas dalam-dalam, tanpa sadar Lan Xuanyu mengepalkan tinjunya, dan alam merah akhirnya telah tiba. Mari kita lihat seberapa kuat pesawat ini dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Raja setengah langkah. Perang telah dimulai secara menyeluruh, dan semuanya akan dilakukan sesuai dengan rencananya. Kesadarannya berfluktuasi, mengirimkan sinyal ke tentara Yuan Engwang. Yuan Engwang Jun telah menunggu lama, dan dia mengangguk sedikit ke arahnya, menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Dari mereka, tidak mungkin untuk langsung mengirim berita tersebut kembali ke Federasi Douluo. Namun, tidak jauh dari pihak mereka, kapal perang 33 Tianyi sedang menunggu. Tidak ada masalah mengirim berita ke 33 kapal perang Tianyi dari sini. Kemudian 33 kapal perang Tianyi terbang ke tempat yang lebih jauh dan melakukan transmisi pesan, dan pesan tersebut dapat dikirim kembali lapis demi lapis. Domain Crimson benar-benar muncul di langit dan bintang-bintang seperti yang diharapkan, tapi yang ini sudah cukup. Selanjutnya, itu tergantung pada arah perang ini, ke arah mana Lan Xuanyu memutuskan untuk pergi. Langit dan bintang, Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang adalah orang pertama yang merasakan sesuatu yang salah. Nafas depresi sepertinya datang dari segala arah, dan saat ini, surga dan kaisar baru saja mengadakan pertemuan militer dan melakukan serangkaian penempatan. Selama proses penempatan, Zhong Zichang tidak disembunyikan darinya, dan Zhong Zichang juga berpartisipasi dalam seluruh proses. Meskipun dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami beberapa dari hal-hal ini, dia juga dapat membedakan berapa banyak yang telah dikumpulkan klan Tianhe.
Hanya bisa dikatakan bahwa itu lebih kuat dari penilaian mereka sebelumnya. Ayo, kesadaran spiritual Zhong Zichang menyebar dari kediamannya keluar, menutupi seluruh istana Tianhe. Detik berikutnya, sekelompok sosok telah terbang keluar dari istana, melayang di atas gedung. Langit dan Kaisar, dengan corak agak besi, melayang di atas puncak aula konferensi, memandang ke langit. Benar-benar datang, dan itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Zhong Zichang tahu kapan alam merah tua ini akan muncul. Seluruh langit telah berubah menjadi merah tua, sepenuhnya menutupi cahaya bintang yang awalnya digunakan oleh klan Tianhe. Bumi redup, tekanan yang sangat besar telah membayangi seluruh langit dan bintang. Cahaya perak berkedip, dan Zhong Zichang, ksatria naga fajar, telah datang ke sisi Tianhe Huang, matanya menatap tajam ke arah langit. Kursi kedua, kapan bala bantuan federal akan tiba? Tianhe Huang menatap Zhong Zichang dengan mata panas. Zhong Zichang berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru saja memberitahu Dragon Star. Armada kami sudah bersiap, itu pasti akan dapat tiba dalam 5 hari. Harus ada mata-mata di wilayah Crimson di Federasi, kalau tidak mereka tidak bisa berada di sana. Dalam waktu sesingkat itu, saya tahu situasi inti Tianyang datang untuk menyerang. Oleh karena itu, Yang Mulia, Anda harus bertahan selama 5 hari ini. Petik 2. Tianhe Huang menarik napas dalam-dalam. Kursi kedua, kita sekarang adalah anggota federasi. Tolong juga 2 yang pertama kasihanilah. Klan kita pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan musuh yang kuat dengan federasi. Zhong Zichang berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, jangan khawatir, kami tidak akan menunda waktu. Kami pasti akan datang dengan kecepatan penuh. Sebelum kedatangan bala bantuan, beberapa ksatria naga dan saya akan hidup dan mati bersama Tian Hexing dan tidak akan pernah mundur. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Tian dan Huang terlihat sedikit lebih baik, dan mereka memberi hormat yang dalam kepada Zhong Zichang, dan berkata, kalau begitu tolong. Meskipun sangat marah dan sakit hati, dia masih mengandalkan orang lain saat ini. Apa yang bisa dia lakukan? Jika para ksatria naga ini juga pergi, itu akan menjadi bencana yang lebih besar. Pada saat ini, di langit merah gelap, awan seperti asap perlahan melonjak, dan pusaran merah tua mulai terbentuk secara bertahap. Langit dan Kaisar secara berturut-turut mengeluarkan serangkaian perintah, dan alarm keras berbunyi dengan cepat di seluruh planet. Semua orang tidak diizinkan keluar di rumah, dan semua yang memiliki ruang bawah tanah memasuki ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Semua tentara sudah mulai bergerak cepat. Bersiaplah untuk perang. Bab 1544, Perang dimulai. Ksatria naga fajar Zhong Zichang memejamkan mata, dan di dahinya, sisik naga emas cerah perlahan muncul. Detik berikutnya, kesadaran ilahi yang luas meledak dari sisiknya dan menukik ke udara. Saat dia membuka kesadaran spiritualnya, surga dan kaisar di sampingnya tidak bisa menahan gemetar. Dia juga pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang sebenarnya, tetapi pada saat ini, di samping Zhong Zichang, dia merasa bahwa dia sangat kecil. Kesadaran ilahi yang dipancarkan oleh orang ini benar-benar memberinya perasaan bahwa itu bisa mengguncang alam merah di langit. Hampir tidak ada habisnya. Bisakah kesadaran ilahi pembangkit tenaga listrik tingkat super dewa menjadi begitu kuat? Tian dan Kaisar juga agak beruntung saat ini, jika mereka sebelumnya secara impulsif memalingkan wajah mereka dengan ksatria naga Downing, mungkin bukan pertanyaan apakah mereka bisa tinggal. Dia selalu tahu bahwa ksatria naga sangat kuat, dan semua ras di galaksi kuda naga mengetahuinya. Namun, hanya sedikit orang yang tahu seberapa kuat ksatria naga itu. Bagaimanapun, ksatria naga belum benar-benar bergerak untuk waktu yang lama. Sebagai kursi kedua, Zhong Zichang jelas merupakan eksistensi teratas di antara para ksatria naga, dan dia berada di puncaknya. Pada saat ini, kesadaran ilahi yang dia pancarkan benar-benar membuat istana kekaisaran surga dan klan tidak lagi merasakan tekanan dari alam merah di langit. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan di dahi Zhong Zichang menyatu, tetapi wajahnya menjadi sangat sulit untuk dilihat. Alam merah tua sepertinya lebih kuat dari yang kita duga. Sinar cahaya melesat dari matanya, dan gambar itu muncul di depan Kaisar Tianhe dan pusat kekuatan klan Tianhe. Itu adalah sebuah planet, dan itu memang langit dan bintang-bintang. Namun, di luar langit dan bintang-bintang saat ini, sekelompok besar cahaya merah tua menutupi langit dan bumi. Kelompok merah tua terus berputar,
seperti binatang raksasa, membuka mulutnya, perlahan menutup langit dan bintang. Meski hanya sebuah gambaran, namun perasaan yang membuat orang merasakan jantung berdebar begitu nyata. Tianhe Huang tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Zhong Zichang, kursi kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhong Zichang berkata dengan sungguh-sungguh, untuk menangani ini secara komprehensif. Alam merah ini menggunakan menelan sebagai energinya. Kita harus menghindari korban sebanyak mungkin. Setelah mati, energi kehidupan makhluk apapun akan ditelan. Yang mulia, sekarang saya harus menyusahkanmu untuk menghubungi Tianhe. Inti kehidupan dari bintang itu harus menyegel sumber kehidupannya dan mencegah alam merah ditelan secara bertahap. Jika tidak, menelan lebih banyak energi kehidupan akan membuatnya lebih menakutkan. Di sini, di medan perang, tolong perintahkan Perdana Menteri. Menurut pemahaman kami, Crimson Realm harus mengirimkan makhluk turunan untuk menyerang. Dalam proses menyerang langit dan bintang, mereka akan membunuh dan menghancurkan secara liar, sehingga mengubah banyak energi kehidupan menjadi energi yang tidak dimiliki, yang terus ditelan dan diserap diri sendiri. Ketika Sun dan Xing tidak memiliki perlawanan, itulah saatnya inti kehidupan ditelan. Oleh karena itu, tugas pertama kita adalah melindungi diri kita sendiri sebanyak mungkin sambil mengalahkan musuh. Petik 2. Oke, saya akan segera pergi. Perdana Menteri, saya serahkan pada Anda di sini. Tian dan Kaisar selalu merupakan orang-orang yang ditentukan, dan mereka menyetujui permintaan Zhong Zichang tanpa ragu-ragu. Ini memang cara terbaik untuk menghadapinya. Inti dari kehidupan Tianhe Xing, memang yang terbaik adalah dia yang bertanggung jawab. Kolam kehidupan membutuhkan dia untuk menjaga, dan ada juga inti surga di sana. Tian dan Kaisar segera pergi. Perdana Menteri Tian dan menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Zhong Zichang, kursi kedua, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, sekarang perang akan segera dimulai. Zhong Zichang mengangguk sedikit dan berkata, ini adalah musuh kita bersama. Pada saat ini, di langit, pusaran merah tua dengan cepat terbentuk, dan fluktuasi energi yang mengerikan menjadi semakin kuat. Pasukan darat suku Tianhe sedang bergerak cepat, dan sejumlah besar pasukan sudah mulai bersiap untuk perang. Awalnya, pasukan ini untuk mencegah Federasi Longma memasuki kondisi kesiapan tempur, tapi sekarang hanya lawan yang berubah. Namun persiapan perang memang sudah dilakukan sejak lama. Secara relatif, hati Perdana Menteri Tianhe cukup stabil. Pada saat ini, suara wanita yang luar biasa terdengar, menyerahkan inti kehidupan planet ini dapat memaafkanmu dan dosa kematian lainnya. Kesadaran ilahi yang menakutkan membanjiri segalanya, dan untuk sementara, seluruh langit dan ruang bintang mulai bergetar hebat. Ibu dari Crimson, kamu mengambil resiko untuk menyerang Federasi Longmaku, tapi kamu ingin menyatakan perang terhadap federasiku. Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang perlahan terbang ke tempat yang lebih tinggi, suaranya dingin dan dalam. Bagaimana dengan mendeklarasikan perang? Suara Ibu Merah terdengar lagi. Zhong Zichang berkata, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Bunda Merah Tua berkata dengan dingin, kalian semua orang bodoh. Ciptakan alam dewa bersamaku, berbagi hidup yang kekal, dan kalian tidak ingin memukul batu dengan kerikil. Setelah perang dimulai, itu tidak akan berhenti sampai kalian semua hancur. Aku menunggu 1 hari, dan menunggu terlalu lama. Sudah waktunya untuk segalanya yang akan datang. Petik 2. Dialog antara Zhong Zichang dan Ibu Scarlet juga merupakan benturan kesadaran spiritual. Langit berputar dengan keras, menyebabkan cahaya merah tua dan bayangan menjadi sedikit aneh. Wajah Ksatria Naga Fajar jelas pucat, dan kesadaran sucinya bisa dikatakan yang paling kuat di antara Ksatria Naga, bahkan naga pertama dalam hal ini mungkin tidak lebih kuat darinya. Namun, menghadapi Bunda Crimson, dia masih merasa di luar kekuasaannya. Mengambil napas dalam-dalam, Zhong Zichang berkata dengan suara yang dalam kepada Perdana Menteri Tianhe di sebelahnya, ingat apa yang baru saja saya katakan, kita harus meminimalkan korban. Jika kita memiliki lebih banyak korban, wilayah Crimson akan bertambah 1 poin. Dimengerti, Perdana Menteri Tianhe jelas menghormatinya. Kursi kedua Tianlong ini benar-benar memblokir pemaksaan kesadaran Dewa Crimson Mother, kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Meskipun suku Tianhe meminta diri mereka untuk berkembang pesat selama bertahun-tahun, tidak ada keberadaan yang begitu kuat di seluruh ras. Pada saat ini, Ksatria Naga Fajar yang kuat telah menjadi tulang punggung mereka. Entah itu perhitungan atau konspirasi. Ketika bencana sudah datang,
mereka hanya bisa menghadapi bencana dan menyelesaikan kesulitannya. Keras kepala, lalu kau mati. Suara ibu merah menghilang, dan awan merah gelap di langit menjadi lebih tebal. Titik-titik hitam kecil mulai menyembur keluar dari awan gelap, dan terbang langsung menuju tanah. Melihat bintik-bintik hitam kecil ini, Zhong Zichang menyipitkan matanya dan mengangguk kepada Tian dan Perdana Menteri. Serang! Perdana Menteri Tianhe berteriak dan memberi perintah untuk menyerang. Tiba-tiba, di langit dan tanah bintang, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dan langsung menuju ke langit. Untuk sementara waktu, seluruh langit dan bintang tampak seperti landak. Tabrakan gila dengan makhluk tak dikenal jatuh di udara. Setelah makhluk-makhluk itu dihancurkan oleh sinar, mereka akan berubah menjadi aliran udara abu-abu dan tersedot kembali ke awan merah tua. Dan ketika tembakan artileri itu melesat ke awan merah tua, itu menghilang seperti sapi lumpur ke laut dan tidak menyebabkan kerusakan pada awan merah tua. Keluaran tembakan artileri yang terus-menerus dan gila, dan fluktuasi energi yang hebat membuat ruang di atas langit dan bintang-bintang tampak bergetar hebat. Alis Zhong Zichang melonjak. Seperti yang dia perkirakan sebelumnya, klan Tianhe lebih kuat dari yang dia kira. Tembakan artileri yang sangat padat ini, terus-menerus mengubah arah, selalu dapat menemukan arah di mana musuh paling banyak jatuh untuk dibombardir. Tiba-tiba, tidak ada makhluk tak dikenal yang keluar dari awan merah gelap bisa jatuh ke tanah. Betapa kuatnya kesadaran spiritual Zhong Zichang, dia bisa merasakan kondisi seluruh Crimson Realm saat ini. Ketika serangan balik Tian Hexing dimulai, tindakan Crimson Domain yang menutupi seluruh planet telah berhenti. Saat melepaskan makhluk tak dikenal itu, jelas ia juga membutuhkan banyak energi. Energi mati dipulihkan, dan makhluk yang dilepaskan terus mati. Tapi serangan yang menyerbu ke dalam domain Crimson menghilang dan membusuk secara diam-diam. Bab 1545, Domain Crimson yang kuat. Tiba-tiba, Zhong Zichang berkata dengan suara yang dalam kepada Perdana Menteri Tianhe, biarkan orang-orangmu, jangan menyerang langsung ke dalam domain merah. Domain merah dapat membusuk dan menyerap energi seranganmu. Tian dan Perdana Menteri terkejut, bahkan bisa menyerap energi tembakan artileri. Zhong Zichang mengangguk, The Crimson Domain hanya akan lebih kuat dari yang kita duga. Untungnya, Anda ada di sini, jika tidak kami akan menjadi musuh. Perdana Menteri Tianhe mengatakan ini dengan tulus dan dari hati. Eksistensi dengan rasa Tuhan yang begitu kuat, mampu mengontrol seluruh medan perang kapan saja, sangat bagus untuk mengirim dan membantu dalam semua aspek. Di bawah perintah Perdana Menteri Tianhe, tembakan artileri di langit dan bintang-bintang mulai menyusut, hanya terkurung di bawah awan gelap, tetapi tidak lagi menembus ke dalam domain Crimson. Itu bisa dianggap sebagai melawan makhluk tak dikenal yang jatuh dari langit. Zhong Zichang menemukan bahwa ketika ada sejumlah besar makhluk tak dikenal di wilayah Crimson, akan ada berkas cahaya besar berdiameter lebih dari 100 meter yang menyapu langit dan bintang-bintang. Bahkan dia sedikit terkejut dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia sedikit mengerti bahwa ini mungkin dipersiapkan untuk menghadapi para ksatria naga ini. Pada saat ini, Tian Hexing tidak menahan, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk melawan. Untuk sementara, medan perang sudah buntu, dan gelombang serangan pertama di domain Crimson sebenarnya diblokir oleh langit dan bintang-bintang. Fluktuasi energi yang dahsyat hampir menyebar ke separuh planet, dan langit serta bintang-bintang seperti landak besar, menunjukkan taring mereka keluar. Klan Tianhe Yinren telah terkumpul selama bertahun-tahun, dan latar belakangnya mulai terlihat pada saat ini sistem pertahanan Tianhe Xing sepenuhnya ditujukan pada level kapal perang. Pertahanan yang sangat kuat tahan terhadap angin. Ketika tembakan artileri ini ditampilkan sepenuhnya, ksatria naga sekuat Fajar dapat benar-benar merasakan tata letak pertahanan langit dan bintang-bintang. Jenis meriam raksasa yang dia lihat sebelumnya bahkan merasa kaget sendiri, ada sebanyak 144 di permukaan langit dan bintang-bintang. Tembakan artileri ini sudah sebanding dengan senjata utama kapal perang besar Federasi Longma. Mengandalkan 144 senjata utama ini, dikelilingi oleh senjata kecil yang berbeda. Ada efek defensif, efek kelumpuhan terkontrol, efek kehancuran, efek penetrasi, dan sebagainya. Menghadirkan sistem yang hampir sempurna, pertahanan langit dan bintang sangat lengkap. Diam-diam kontras di hatinya, Zhong Zichang dapat yakin bahwa dari perspektif sistem pertahanan saja, bahkan Denon dan Pegasus mungkin tidak sebagus Tian Hexing saat ini. Bisa dilihat betapa kuatnya sistem pertahanan Tian Hexing ini.
Itu adalah seekor anjing yang dapat menggigit orang tanpa menggonggong. Sistem pertahanan Tian Hexing sangat kuat, bahkan jika Ksatria Naga ingin menyerang dari luar, itu bukanlah tugas yang mudah. Sulit untuk tidak membayar harga apapun. Ini juga harus didasarkan pada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super seperti Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus sebagai musuh imajiner, bukan? Perdana Menteri Tianhe tampak serius dan terus memberi perintah. Meskipun perang datang tiba-tiba, respon Tian Hexing lebih tertib dari yang diharapkan. Merah tua yang awalnya terselubung di dalam domain merah telah menemui jalan buntu saat ini, dan sejumlah besar makhluk tak dikenal akan dihancurkan segera setelah mereka muncul. Dan serangan energi dari langit dan bintang-bintang tidak akan memasuki lingkup domain Crimson, dan status kontrolnya sangat baik. Namun, di Crimson Realm, tampaknya tidak ada niat untuk meningkatkan serangan. Itu untuk menjaga konsumsi energi. Energi di langit terus bertabrakan dengan liar, dan bumi bersinar untuk sementara waktu. Luar angkasa, kelompok kapal perang Federasi Longma. Lan Xuanyu berdiri di depan layar lebar di area kendali utama kapal perang, dan juga menyaksikan adegan tembakan terus-menerus. Foto itu dikirim kembali untuk pertama kalinya, sehingga dia bisa membuat penilaian yang lebih akurat tentang kapan bala bantuan akan dikirim. Perbesar layar ke posisi di mana kedua belah pihak bertempur. Perintah Lan Xuanyu, tangkap makhluk di alam merah tua sejelas mungkin, dan catat makhluk yang berbeda. Untuk mengalahkan lawan, Anda harus terlebih dahulu memahami lawan. Dilihat dari situasi saat ini, sistem pertahanan Tian Hexing sangat dekat dengan sistem pertahanan bintang administrasi Federasi Douluo. Lan Xuanyu tidak mengharapkan pertahanan yang kuat sebelumnya, tetapi itu juga membuatnya merasa lega perasaan. Dalam asumsi sebelumnya, hasil terburuk adalah bahwa Crimson Realm dengan cepat mengalahkan Federasi Kuda Naga, dan itu benar-benar bergerak ke arah menyelesaikan pemakanan. Dari sudut pandang saat ini, Tian Hexing benar-benar tulang yang keras. Pilihan mereka untuk kursi pertama naga benar. Ini memang pilihan yang bagus untuk digunakan di sini sebagai medan perang utama. Dia saat ini mengendalikan bala bantuan Federasi Kuda Naga. Waktu terbaik untuk muncul adalah ketika perang darat terjadi. Meskipun tidak peduli apakah itu ras iblis bersenjata 8 atau ras mantis, pertempuran udara tidak masalah. Tapi pertempuran darat jelas merupakan keahlian mereka. Situasi saat ini di medan perang langit dan bintang-bintang menentukan kapan mereka harus muncul. Benar-benar kelelawar besar, suku Laut Biru yang bertanggung jawab atas rekaman itu sudah terkejut. Lan Xuanyu menoleh ke layar di sampingnya, dan melalui tangkapan layar, beberapa makhluk di domain merah sudah muncul di layar. Hal pertama yang saya lihat adalah kelelawar besar dengan 6 cakar di bawah perutnya dan lebar sayap lebih dari 10 meter. Kecepatannya sangat cepat, memancarkan berbagai serangan di udara seperti nabi tak dikenal. Mereka tidak bisa menahan hanya serangan skala besar semacam itu. Ada begitu banyak kelelawar yang seperti itu. Setelah dikalahkan, mereka akan berubah menjadi kabut hitam kelabu dan kembali ke alam merah tua. Lan Xuanyu menemukan melalui pengamatan yang cermat bahwa kabut abu-abu hitam ini sangat aneh. Bahkan jika kabut terkena tembakan senjata yang kuat lagi, kabut itu hanya akan melarikan diri satu langkah lebih dekat, tetapi tidak akan menghilang. Setelah lolos, kabut masih akan bergerak menuju ke dalam arah zona merah mengembun. Segera, makhluk lain muncul di bidang penglihatan. Semut besar dengan 4 sayap di punggungnya. Kekuatan pertahanan benda ini luar biasa, dan biasanya dibutuhkan banyak artileri untuk membunuhnya. Kelelawar, semut, capung, makhluk yang serupa dengan ini muncul dalam aliran tak berujung, dan lebih dari selusin spesies jenis cahaya muncul dalam beberapa saat. Ini luar biasa, dan sepertinya tidak ada habisnya. Sejumlah besar menukik ke bawah dan tersapu ke bawah. Merekam berbagai makhluk, termasuk bentuk, ukuran, penampilan, dan kemampuan yang diperlihatkan dalam pertempuran. Domain merah tua memberi Lan Xuanyu perasaan bahwa itu seperti induk besar, mengerami semua jenis makhluk menakutkan. Dan, lambat laun, jenis makhluk ini masih terus menyesuaikan diri. Beberapa makhluk yang dengan cepat dihancurkan sebelumnya dan tidak dapat menahan tembakan artileri secara bertahap mulai muncul dalam jumlah yang lebih sedikit. Jumlah makhluk yang lebih mudah dihindari dan tahan tembakan meningkat. Perang ini baru saja dimulai, dan kedua belah pihak tidak diragukan lagi sedang melakukan godaan tertentu. Setidaknya dari situasi saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh wilayah Crimson tidak sekeram yang diperkirakan sebelumnya. Bahkan sistem pertahanan langit dan bintang-bintang
naik untuk sementara waktu, sepertinya tidak mungkin untuk menerobos. Jika Crimson Realm hanya bisa mencapai level ini, maka ancamannya tidak terlalu besar. Tapi Lan Xuanyu tidak memiliki ide sedikitpun untuk menganggapnya enteng. Long Tianyang telah memberitahunya bahwa Ibu Scarlet adalah seorang yang sangat kuat. Itu adalah level Raja Dewa setengah langkah. Tingkat kekuatan ini telah melampaui kognisi. Lebih penting lagi, karena Crimson Realm berani meluncurkan perang ini, harus dipastikan bahwa ia dapat berevolusi ke level saat ini, dan hanya selangkah lagi akan dapat mencapai alam dewa, dan tidak akan pernah memiliki banyak kebijaksanaan. Cacatnya, apalagi dorongan membuta. Informasi tentang Crimson Domain terlalu sedikit, jadi sekarang saya hanya dapat melihat perubahannya sambil terus mengumpulkan semua informasi tentang Crimson Domain. Bab 1546, tidak usah terburu-buru, latihan dulu. Pada saat ini, sinyal komunikasi datang, gadis biru, kapan kita akan bertindak? Raja Iblis berlengan 8 yang datang ke komunikasi. Lan Xuanyu berkata, Dewa Senior dan Raja Iblis, situasi saat ini masih belum jelas. Kedua belah pihak telah memasuki jalan buntu dalam pertempuran. Kita masih perlu mengamati lagi. Ketika langit dan bintang-bintang tidak dapat dihentikan, paling tepat bagi kita untuk pergi ke sana. Pilihan, petik 2, sebenarnya kita tidak harus menunggu selama itu, kita langsung saja berperang. Tentu saja, kamu adalah panglima tertinggi sekarang, jadi kamu bisa memutuskan. Kupikir akan segera selesai, tunggu pemberitahuanmu. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis tertawa-tawa. Lan Xuanyu dengan hormat berkata, terima kasih atas pengertian Anda. Raja Iblis Dewa bersenjata 8 tidak mengatakan apa-apa, dan menutup komunikasi. Lan Xuanyu belum bisa melakukannya jika dia ingin menekan orang-orang kuat seperti Raja Iblis bersenjata 8 dan Raja Belalang Emas, jadi dia hanya bisa berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang relatif lembut. Perang di sisi ini telah dimulai, dan diyakini akan segera menyebar ke seluruh galaksi kuda naga selama proses ini. Berbagai masalah dalam galaksi kuda naga dan federasi kuda naga yang baru dibentuk mungkin berangsur-angsur bereaksi. Bagi Federasi Longma, ini jelas merupakan ujian yang sangat besar. Apakah suku naga dan Tianma dapat menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan pembangkang dan mengintegrasikan kekuatan seluruh federasi juga sangat penting bagi Federasi Longma. Pada saat yang sama, apakah Anda benar-benar dapat mengusir Crimson Domain akan menjadi tanda terakhir yang menentukan keberhasilan integrasi ini. Jika itu dapat diintegrasikan dan setidaknya memukul mundur atau bahkan menghancurkan alam Crimson, maka Federasi Longma dapat dianggap sebagai pembentukan yang sebenarnya. Federasi Longma seperti itu pasti akan menjadi musuh Federasi Douluo. Tetapi untuk Lan Xuanyu sendiri, tujuan utamanya adalah untuk dapat memulihkan kekuatan Dewa Naga. Jadi bahkan jika Federasi Kuda Naga tumbuh pada akhirnya, selama dia bisa menjadi Dewa Naga, maka ada kemungkinan untuk membalikkan dunia. Pada saat itu, selama Anda mengendalikan seluruh klan naga, maka Federasi Longma tidak akan lagi menjadi musuh Federasi Douluo. Dilihat dari tingkat pertumbuhannya saat ini, masih ada peluang seperti itu, dan dukungan Long Tianyang sangat penting. Bagaimanapun, naga dan Pegasus adalah inti sebenarnya dari seluruh galaksi naga dan kuda. Kesadaran Lan Xuanyu bergerak sedikit dan ditransmisikan ke Yuan Eng Wangjun. Kakak, berita yang disalin akan dikirim kembali ke keluarga secepatnya, sehingga keluarga dapat mengontrol situasi tentang domain merah untuk pertama kalinya. Jika keluarga punya saran, untuk Crimson Realm, tolong kirimkan kembali secepat mungkin. Petik 2. Pasukan Yuan Eng Wang belum mencapai tingkat dewa, dan tidak memiliki kesadaran spiritual. Dia secara alami tidak dapat menjawab setelah mendengar ini, tetapi dia mengangguk sedikit tidak terlihat. Dia sekarang mengagumi Lan Xuanyu sebagai 5 tubuh yang dilemparkan ke tanah. Dia berpotensi dapat mencapai levelnya. Ini juga yang pertama dalam sejarah Federasi Douluo. Seorang lurker telah menjadi panglima tertinggi musuh. Apa yang bisa lebih sukses dari ini? Dia sekarang benar-benar mengerti seberapa jauh posisi Lan Xuanyu di Dragon Star. Dalam pengakuan sebelumnya, Lan Xuanyu hanyalah bintang baru dari klan naga, tetapi sekarang tampaknya ini adalah bintang yang sedang naik daun, itu hanyalah generasi pemimpin baru. Tanglong Kontes dan Future Rookie Challenge, kedua kontes ini lebih penting dari yang dibayangkan. Mari kita bicara tentang orang-orang klan Laut Biru yang kuat ini, termasuk Dewa Sejati, yang tidak patuh pada kata-kata Lan Xuanyu.
Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat super dewa tingkat atas seperti Raja Iblis Dewa Bersenjata 8 mengatakan bahwa dia akan mengikuti pengiriman Lan Xuanyu. Orang ini hanyalah dewa. Sekarang dia merasa bahwa dia akan menjadi gadis yang menarik bagi Lan Xuanyu, dan mau tidak mau memikirkan pernikahan yang telah dilamar keluarga sebelumnya. Namun, ide ini baru saja terlintas di benak saya. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu hampir tidak dapat dipisahkan. Bagaimana Anda bisa tetap menyukai orang lain? Lan Xuanyu tidak terus menatap layar kendali utama. Dia meminta Lan Bo untuk memberitahu dirinya sendiri kapan saja dia mendapat kabar. Jadi dia kembali ke kabin belakang untuk beristirahat. Perang ini tentunya bukanlah poin yang menentukan menang atau kalah, yang terpenting adalah berjuang untuk meningkatkan level kultivasinya, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk rekan-rekannya. Kecuali Liu Feng, semua orang sekarang mencoba menguasai artefak mereka sendiri, 33 anggota Tianyi lainnya juga berkultivasi untuk waktu yang lebih lama, dengan Lan Xuanyu membantu mereka mengendalikan tubuh mereka, kekuatan semua orang meningkat sangat cepat. Di kabin belakang, ada total 20 orang di 33 Tianyi yang berlatih. Ini diatur oleh Lan Xuanyu. Sebelum ikut perang, masa dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian terlibat dalam komando dan pengawasan kapal perang di depan. Bagian lainnya dipraktekkan di kompartemen belakang dan diganti satu sama lain. Lan Xuanyu membawa Bai Xiuxiu ke sekelompok teman, dan duduk bersila. Ruang di kompartemen belakang diblokir olehnya dengan kekuatan naga, dan perubahan nafas di sini tidak bisa dirasakan dari luar. Di tengah tempat semua orang duduk, ada seekor burung tombak surgawi yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Energi kehidupan yang kuat menyehatkan semua orang. Spar langit ini seukuran kepalan tangan, beberapa kali lebih besar dari versi standar normal tiang langit, dan energi kehidupan yang terkandung di dalamnya juga lebih murni. Ini adalah dukungan yang diterima Lan Xuanyu dari Long Tianyang. Berkultivasi di lingkungan ini akan sangat membantunya. Ini adalah spar angkasa luar biasa yang dibesarkan oleh Long Tianyang, yang puluhan kali lebih banyak energi kehidupan daripada spar angkasa biasa, dan lebih murni, bebas dari kotoran, dan memiliki vitalitas yang lebih kreatif. Kayak, ini seperti danau kehidupan di inti pohon abadi, tetapi pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Begitu Lan Xuanyu duduk, dia segera merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan yang kuat, dan seluruh tubuhnya hangat. Sumsum naga sang dewa naga sangat bersemangat, dan kekuatan naga yang kuat segera mulai melemahkan tubuhnya. Pada saat yang sama, setelah dia duduk, cahaya listrik redup mulai berkedip di sekeliling tubuhnya, merangsang semua orang di 33 Tianyi untuk bangun dari keadaan meditasi mereka, tetapi segera terkonsentrasi. Serangkaian lampu listrik 4 warna kecil mulai menyerbu sekeliling, menggali ke dalam tubuh semua orang, dan membantu mereka mengendalikan tubuh mereka. Perampokan berelemen 4 warna. Penempaan tubuh benda ini tidak ada gunanya bagi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, tetapi bagi semua orang yang belum mencapai tingkat dewa, itu sudah menjadi rangsangan yang sangat kuat. Mengincar yang terkuat di antara mereka, seperti Tang Yuge, mereka sesekali melepaskan lampu TV berwarna-warni. Pada saat ini, Tang Yuge, di atas kepalanya, digantung dengan sekelompok 2 ki hitam dan putih, aliran udara berputar, dan cahaya ilahi yin dan yang bersinar di sekujur tubuhnya. Ini adalah peran dari Yin Yang Chaos Bird. Dia tidak berani untuk benar-benar menggunakan kartu ajaib yin dan yang itu, dia masih mencoba merasakan 2 ki yin dan yang di dalamnya tanpa menggerakkan burung Chaos Yin dan yang, tetapi dia langsung menerobos karena takut akan yang buruk. Sekarang dia mulai meredam tubuhnya dengan bantuan yin dan yang, bersiap untuk sprint terakhir. Pada levelnya, sebenarnya, dia bisa menyeberangi malapetaka menjadi dewa kapan saja dan menembus penghalang terakhir. Qianlei dan Yuan Enhui mirip dengannya. Setelah mereka mendapatkan alat ilahi yang cocok untuk mereka, kekuatan mereka meningkat tajam. Kekuatan spiritual Qianlei telah mencapai kesadaran ilahi, dan kekuatan jiwanya juga meningkat pesat di bawah dorongan. Setelah hanya beberapa hari, dia hampir menerobos kapan saja. Ini membuatnya mencintai dan membenci mata para dewa. Namun, dalam beberapa hari terakhir, saya tidak tahu metode apa yang telah dia gunakan, sehingga mata para dewa telah mereda, dan dia belum melepaskan dirinya. Yuan Enhui duduk di sana, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam. Ia berusaha untuk mengurangi ketajaman tersebut, namun masih ada rasa ketajaman yang membuat orang lain tidak terlalu dekat dengannya. Ini adalah efek yang dibawa oleh tangan Feng Shen. Dia tidak melepas sarung tangan ini sejak mereka memakainya,
karena dia menemukan bahwa dalam proses kultivasinya sendiri, tangan Feng Rui membawa semacam ikat pinggang. Dengan perasaan diliputi oleh kekuatan roh dan darah di tubuhnya, tidak mungkin lebih mudah untuk menembus kemacetan. Dia sekarang bekerja keras untuk mengontrol ketajaman ini, dan ketika dia bisa ditahan, inilah waktunya untuk menerobos. Bab 1547, Kemajuan Pesat. Sebaliknya, Lan mungkin sedikit lebih rendah dari mereka, itu karena Excalibur yang bersalut es dan biru terlalu sulit untuk menyerah. Benda ini benar-benar terlalu mendominasi, Lan mungkin hampir tidak bisa mengendalikannya dengan kekuatan penyembuhan Emerald Swan. Dia tidak perlu lagi melampiaskan dirinya melalui darah. Azure Frozen Excalibur adalah temperamen terbaik untuknya. Dalam beberapa hari terakhir, bukan dia yang paling menderita, tapi Liu Feng, yang berada di sisi lain Lan Xuanyu. Raungan naga kecil bergema di tubuh Liu Feng. Karena Lan Xuanyu tidak membawa Liu Feng selama penugasan artefak, dia merawatnya secara khusus saat dia berlatih. Tombak Raja Naga Putih Liu Feng juga seekor naga. Lan Xuanyu membelah sinar kekuatan Dewa Naganya ke dalam tubuhnya untuk membantunya mengendalikan tubuhnya. Di luar, dia menggunakan perampokan guntur 4 warna dan 7 warna secara bergantian untuk membantunya mengendalikan dirinya sendiri. Rasa sakit itu benar-benar membuat Liu Feng putus asa untuk hidup. Jika tidak ada tombak surgawi kelas atas seperti itu, pemulihan tubuhnya tidak akan dapat mengimbangi kecepatan kehancuran. Kesadaran Lan Xuanyu selalu memperhatikan perubahan pada tubuhnya, selalu menjaganya di ambang kehancuran. Ini berarti temperamen Liu Feng cukup tangguh, dan jika dia berubah menjadi seseorang dengan pikiran yang lemah, dia mungkin tidak akan bisa menahannya sejak lama. Tetapi manfaat dari melakukannya juga jelas, basis kultivasi Liu Feng sendiri telah meningkat pesat, dan kebugaran fisiknya terus meningkat. Garis keturunan naga di tubuhnya terus disempurnakan dan dimurnikan oleh garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu. Tombak Raja Naga Putihnya sekarang pada dasarnya terintegrasi dengan tubuh. Tingkat kultivasi Lan Xuanyu sendiri meningkat dengan mantap dan cepat. Setelah kedua garis keturunan tersebut akhirnya bergabung menjadi garis keturunan Dewa Naga, tidak akan ada halangan untuk kultivasinya, yang dapat digambarkan sebagai 1000 mil dalam sehari. Ini terutama benar setelah menyerap jiwa naga sebagai sumber energinya sendiri. Berapa lama dia menjadi dewa? Sekarang basis budidayanya telah memasuki tingkat dewa akhir. Jika Anda menggunakan tingkat kekuatan jiwa untuk menggambarkannya, tingkat kekuatan jiwa sejatinya sekarang setara dengan sekitar tingkat 108. Tapi dia masih hanya memiliki 7 cincin roh, 7 cincin roh bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Ya, ketika dia memiliki cincin roh ke-7, itu bukan lagi warna oranye keemasan asli, tetapi berubah menjadi warna emas. Dalam sejarah umat manusia, cincin roh emas telah muncul di masa lalu, pada nenek moyang Sekte Tang, kakek Lan Xuanyu, Dewa Laut Tang San. Itu adalah cincin roh berumur jutaan tahun yang diperoleh setelah berburu Raja Paus Iblis Laut Dalam. Cincin roh jutaan tahun, ada orang lain yang pernah memilikinya dalam sejarah, yaitu Paman Lan Xuanyu, pendiri pagoda spiritual, dan Spirit Ice Dou Luo Huo Yu Hao. Namun, tidak peduli itu Tang San atau Huo Yu Hao, hanya ada cincin roh berumur 1 juta tahun, setelah itu mereka mencapai tingkat dewa dan menjadi makhluk kuat di alam dewa. Pada saat ini, Lan Xuanyu memiliki cincin roh berusia 7 juta tahun padanya. Dia sendiri tidak tahu, jika dia terus menerobos, ketika cincin roh ke-8 muncul di tubuhnya, perubahan seperti apa yang akan terjadi. 7 cincin roh emas ini juga merupakan alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kekuatan tingkat dewa sejati. Sejak mencapai level dewa, dia belum benar-benar melakukan apapun. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis sangat ingin berperang. Faktanya, Lan Xuanyu sendiri sedikit bersemangat untuk menantang musuh yang kuat dalam perang dan merasakan perubahannya sendiri. Kecepatan pencernaan sumsum naga Dewa Naga sekarang semakin cepat. Kecepatan kultivasi Lan Xuanyu sendiri sudah sangat cepat. Dengan suntikan energi Dewa Naga, kultivasinya menjadi lebih cepat. 3 tulang rusuk 9 warna dan tulang lengan kanan 9 warna diperoleh di dunia naga. Manfaatnya berangsur-angsur menjadi jelas. Ketika dia pertama kali mendapatkannya, itu tidak membantu basis kultivasi Lan Xuanyu. Namun ketika ia kemudian menyerap Dewa Naga dan sumsum naga lagi untuk dibudidayakan, kecepatan serap sumsum naga Dewa Naga beberapa kali lebih cepat, dan dia bahkan merasa seperti mendapatkan kembali kekuatannya. Jika Long Power tidak perlu terus-menerus meredam tubuhnya,
sehingga dia dapat menahan kekuatan naga yang lebih besar. Tidak sulit bagi Lan Xuanyu untuk melangkah ke alam dewa sejati. Kultivasinya adalah kebalikan dari Master Roh normal. Jenius Master Jiwa normal cepat di tahun-tahun awal kultivasi mereka, dan ketika mereka benar-benar dapat menembus level dewa, kecepatan mereka akan melambat. Seringkali membutuhkan waktu ratusan tahun atau bahkan bertahun-tahun untuk menembus dari level dewa ke level dewa sejati. Dia bahkan tidak bisa menerobos ke tingkat dewa yang benar sepanjang hidupnya. Ada banyak contoh seperti itu di Akademi Shrek. Tetapi bagi Lan Xuanyu dan generasinya, Tianlongxing telah menjadi harta karun bagi kultivasi mereka. Tidak ada hal yang mewah seperti Tianyang Spar di benua Douluo. Dan situasi Lan Xuanyu benar-benar berlawanan dengan yang lain. Dia bermasalah dengan benturan dua garis keturunan utama saat dia berlatih di tahap paling awal. Jika bukan karena gurunya Nana membantunya melindungi dirinya sendiri, itu mungkin karena garis keturunan bertabrakan dan terpukul keras, apalagi berlatih, kelangsungan hidup adalah masalah. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, masalah ini telah mengganggunya, menyebabkan berbagai macam rasa sakit. Melihat orang lain berlatih dengan cepat, kecepatan kultivasinya sendiri tidak pernah bisa meningkat. Tidak sampai saat menerobos 7 cincin dan mencapai tingkat dewa, kedua garis keturunan itu benar-benar menyatu. Garis keturunan Dewa Naga tidak lagi menjadi masalah untuk kultivasinya, tetapi menjadi sumber kenaikannya. Kekuatan garis keturunan Dewa Naga meledak menjadi kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan kultivasinya saat ini sudah tebal dan tipis, dan dia tidak bisa menekannya lagi. Itu sebabnya dia memiliki kepercayaan diri seperti itu ketika dia pertama kali setuju dengan Tianlong untuk menjadi Dewa Super dalam 10 tahun. Faktanya, itulah pikirannya sebelum dia pergi ke dunia naga. Setelah dia kembali dari dunia naga dan mulai menemukan bahwa dia dapat menyerap roh naga dan mempercepat kecepatannya, 10 tahun sekarang terasa sangat lama. Saya khawatir itu tidak akan memakan waktu lama sama sekali. Energi yang disediakan oleh sumsum naga Dewa Naga sangat mempersingkat proses kultivasinya. Peningkatan kekuatannya sangat cepat. Pada saat ini, tubuh Lan Xuanyu penuh dengan cahaya. Kultivasinya meningkat, dan garis keturunannya meningkat dalam pemurnian berkelanjutan. Meskipun dia masih hanya mengontrol 7 atribut, dia sudah mulai memahami makna mendalam dari kehidupan dan kehancuran melalui inti dari dewa dan iblis berlengan 8 dan tombak surgawi. Oleh karena itu, kekuatan garis keturunannya saat ini meningkat dari hari ke hari. Mengapa Zhong Zichang sangat menghargainya? Itu karena Zhong Zichang dapat dengan jelas merasakan perubahan Lan Xuanyu. Ksatria Naga Downing menemukan bahwa sejak Lan Xuanyu menerobos menjadi dewa, setiap kali dia melihat nafas dia berbeda, terutama garis keturunan. Itu bukan karena pertumbuhan garis keturunan berhenti setelah menerobos menjadi dewa. Sebaliknya, kekuatan darahnya masih terus meningkat. Zhong Zichang merasakannya, dan secara alami merasakannya di kursi pertama Tianlong. Sebagai Tianlong Jiang Wei Qiang pertama, dalam keadaan normal, bahkan jika Zhang Chujia mengambil Lan Xuanyu sebagai putri baptis, dia tidak akan memikirkan tentang Lan Xuanyu. Namun, garis keturunan Lan Xuanyu benar-benar membuatnya tertarik. Jika dan garis keturunan ini bisa melahirkan keturunan, mereka pasti akan sangat kuat. Terlebih lagi, hal itu kemungkinan akan sangat bermanfaat baginya. Tentu saja, basis kultivasi Lan Xuanyu masih lemah untuk naga langit pertama, jadi dia juga menunggu Lan Xuanyu menembus level Dewa Super. Lan Xuanyu berkonsentrasi pada multitasking, sambil berkultivasi sendiri, sambil menjaga teman-teman di sekitarnya. Dia bisa merasakan pertumbuhan semua orang. Sejak datang ke Tianlongxing untuk berlatih, kecepatan kultivasi setiap orang juga pesat. Inilah alasan tingkat kehidupan planet itu sendiri. Bintang Douluo sebenarnya agak mirip dengan Tianhexing, secara keseluruhan tidak sebesar energi kehidupan Tianhexing, namun tingkat kehidupannya serupa. Jika Douluo Xing bisa mendapatkan inti Tianyang, pohon keabadian kemungkinan akan menyelesaikan evolusi terakhir. Menjadi eksistensi yang tidak kalah dengan tingkat Tianlongxing. Bab 1548, Sinar Merah. Oleh karena itu, dia memiliki ambisi ini di dalam hatinya. Jika dia memiliki kesempatan, dia harus mencoba untuk membawa inti Tian yang dibawa oleh Tianhexing ke Douluo Xing. Tentu, itu tergantung kesempatan. Anda hanya dapat memanfaatkan situasi dengan baik, bukan memaksanya. Dia tidak memiliki kekuatan yang dia tuntut sekarang. Langit dan bintang, perang masih berlangsung,
dan serangan di Crimson Realm tidak berarti berhenti, sepertinya perang gesekan dengan Tian Hexing. Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, tidak bertanya kepada Perdana Menteri berapa lama mereka bisa mendukungnya. Dari cara Perdana Menteri Tianhe yang tenang dan santai sekarang, orang bisa menebak bahwa dari segi cadangan energi, Tian Hexing sangat mencukupi dan tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Nafas kehidupan surga dan bintang juga sangat stabil saat ini. Jelas, surga dan kaisar telah membuat pengaturan pada inti kehidupan untuk menyatukan energi kehidupan planet ini dan tidak diserap oleh alam merah. Situasi yang seimbang saat ini membuat Zhong Zichang sangat puas. Dibandingkan dengan klan Tianhe, Crimson Realm adalah musuh sebenarnya. Menempatkan medan perang di sini, dan mampu menampung Crimson Realm, rencana awal perang ini telah tercapai. Adalah rencana yang sangat bagus. Sekarang mari kita lihat perkembangan yang terakhir. Zhong Zichang hanya bisa memikirkan sosok biru di benaknya. Gadis ini, mungkin di masa depan benar-benar bisa membawa naga ke tingkat yang lebih tinggi. Berbakat dan lebih bijaksana. Kursi kedua, sepertinya telah ada perubahan. Pada saat ini, suara serius Perdana Menteri Tianhe terdengar. Zhong Zichang kembali sadar, kesadarannya berfluktuasi dan tersapu ke udara. Benar saja, domain merah tua tampaknya telah berubah kembali. Warna merah tua yang menutupi langit dan matahari tampaknya agak mengeras, dan berbagai makhluk yang telah jatuh diam-diam pulih, dan tidak ada lagi makhluk yang muncul. Tapi tekanan itu terus meningkat. Tembakan artileri Tian Hexing juga terhenti, dan waktu istirahat secara alami adalah yang terbaik. Biarpun energi bisa dipasok secara melimpah, senjata juga perlu diperlambat. Zhong Zichang sedikit mengernyit. Faktanya, hal terakhir yang dia ingin lihat adalah bahwa Crimson Realm berbalik dan pergi, tidak terus menyerang Tian Hexing. Tentu saja, jika itu masalahnya, itu juga dalam rencana Lan Xuanyu bahwa jika Crimson Realm bahkan tidak dapat menyerang langit dan bintang-bintang, dan mundur dengan cepat, itu berarti Crimson Realm tidak sebaik sekuat yang dibayangkan. Dan kemungkinan terjadinya situasi seperti ini hanya mungkin 1% dalam rencana Lan Xuanyu. Bersiaplah untuk menahan dampak yang lebih besar. Serangan di domain Crimson barusan mungkin hanya serangan tentatif, dan serangan berikutnya akan lebih ganas lagi. Kata Zhong Zichang kepada Tianhe. Ya, Tian dan Perdana Menteri setuju. Tentu saja dia sekarang berharap bahwa daerah Crimson akan ditarik, tetapi alasan juga mengatakan kepadanya bahwa sejak daerah Crimson telah datang, tidak mungkin untuk menghentikannya dengan mudah, kecuali ada rencana lain. Tapi di saat berikutnya, Crimson Realm memberitahunya dengan tindakan praktis bahwa itu hanya mimpi. Di langit, awan merah tua besar mulai melonjak dengan liar, dan pusaran asli mulai bertemu satu sama lain. Saat pusaran saling bersentuhan, pusaran itu menjadi pusaran yang lebih besar. Tekanan di udara jelas mulai menjadi lebih menakutkan dan kuat. Tian dan Perdana Menteri menjadi berkecil hati, dan segera mengeluarkan serangkaian perintah untuk memutar moncong dan mengunci pusaran yang sedang tumbuh. Segera, jumlah pusaran hanya sekitar sepertiga dari yang sebelumnya, tetapi volume masing-masing pusaran yang tersisa telah berkembang 10 kali lipat. 3 dengungan besar, ham, muncul di domain merah. Detik berikutnya, berkas cahaya berwarna darah yang besar dan tak tertandingi tiba-tiba jatuh dari langit, dan seluruh langit meredup dalam sekejap, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Berkas cahaya besar berwarna darah turun dari langit, dan langsung menuju ke langit dan bintang-bintang. Serang, Tianhe dan Perdana Menteri berseru. Tembakan artileri yang telah padam sebelumnya pecah lagi, membombardir berkas cahaya berwarna darah yang jatuh dari langit. Berkas cahaya berwarna darah tidak dapat dihentikan, dapat dilihat dengan jelas bahwa di dalam berkas cahaya berwarna darah terdapat sejumlah besar makhluk domain merah tua. Tembakan artileri Tian Hexing mengenai berkas cahaya berwarna darah, dan itu akan sangat dilemahkan, meskipun berbagai makhluk domain merah di dalamnya masih akan terbunuh dan terluka. Tapi pancaran sinar merah darah jelas menyaring banyak kerusakan. Sinar cahaya merah darah tiba-tiba jatuh ke tanah, dan makhluk domain merah yang melekat padanya tiba-tiba bergegas keluar dengan panik. Wajah Tian dan Perdana Menteri tiba-tiba menjadi pucat. Mendarat, makhluk dari Crimson Realm mendarat. Meskipun sejumlah besar makhluk merah mati terbunuh dalam berkas cahaya selama mereka jatuh, beberapa dari mereka jatuh ke tanah. Pasukan darat, serang, pertahankan balok pendaratan, dan pastikan untuk memblokir mereka. Para jenderal dari suku Tianhe sudah siap untuk memesan, dan perang di lapangan telah dimulai.
Sinar cahaya berwarna darah terus berkedip di bawah bombardir tembakan artileri. Tapi makhluk domain merah tak berujung masih jatuh dengan liar, bahkan jika 90% dari mereka akan dihancurkan oleh tembakan artileri yang ditingkatkan dalam proses jatuh, masih banyak makhluk domain merah yang akan jatuh ke tanah. Amukan, kehancuran, kehancuran. Inilah arti keberadaan mereka. Kemanapun dia pergi, bahkan tanaman tidak akan pernah melepaskannya. Mereka memiliki aura khusus pada tubuh mereka. Setelah makhluk dihancurkan oleh mereka, nafas kehidupan akan berubah dan menyatu ke arah pancaran sinar merah. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan? Perdana Menteri Tianhe tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhong Zichang. Dia sudah merasa tidak enak. Meskipun klan Tianhe belum menunjukkan semua kartu trufnya, namun sudah mulai diserbu, yang artinya vitalitas Tianhe Xing sudah mulai ditelan oleh Crimson Realm. Hal yang paling ditakuti adalah hilangnya ini. Di bawah pertumbuhannya, secara bertahap menuju kehancuran. Zhong Zichang meliriknya, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Ksatria Naga, ikuti aku untuk menyerang." Saat dia berkata, dia telah bangkit dan terbang ke udara. 4 Ksatria Naga yang datang bersamanya juga naik ke langit dengan sosoknya dan terbang ke udara. Tian dan Perdana Menteri tercengang, awalnya ia mengira bahwa Zhong Zichang tidak akan mudah melakukannya. Pertanyaannya barusan juga berharap mereka bisa bergabung dalam perang selanjutnya lebih awal. Di luar dugaan, Ksatria Naga Fajar ini justru memilih bermain sejak awal. Sayangnya, apa yang tidak dia lihat adalah penghinaan dari sudut mulut Zhong Zichang ketika dia terbang. Rencana Lan, ketika serangan musuh meningkat dan mulai menerima efek tertentu. Pendukung pertama kami harus membantu memblokir untuk pertama kalinya. Hanya personel kami yang sepenuhnya terlibat dalam pertempuran. Hanya pasukan sahabat di medan perang utama yang diizinkan. Tidak ada kesempatan untuk beruntung, dan kartu truf yang sebenarnya akan secara bertahap terungkap untuk menahan serangan kuat musuh. Jika bala bantuan pertama kita tidak pernah bergerak, itu akan membuat pasukan sahabat beruntung dan melawan. Petik 2. Ini adalah perhitungan hati orang. Hanya 5 Ksatria Naga yang datang untuk mendukung dan memberi informasi kali ini. Jika mereka tidak bergerak, apakah Tian Hexing akan menghasilkan semua kartunya? Sebelum dukungan lanjutan, Tian Hexing tidak akan pernah bisa menyaksikan kehancurannya. Selain itu, Ksatria Naga memiliki keuntungan lain dalam memimpin, yaitu, mereka akan memicu lebih banyak kartu hall di wilayah Crimson, dan mereka juga akan menyeret medan perang ke sini untuk menghindari perubahan di medan perang dan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi Federasi Longma. Oleh karena itu, Dawn Dragon Knight akan memilih untuk berinvestasi di medan perang saat ini. Selain menyelesaikan rencananya, dia juga ingin melihat seberapa kuat Crimson Realm. 5 Ksatria Naga terbang, dan Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, naik ke langit dan mengeluarkan nyanyian naga yang nyaring. Suara nyanyian naga berubah menjadi gelombang suara besar yang bergulir dan bergetar. Dalam 4 sinar lampu merah darah di dekat, semua makhluk di domain merah tua langsung berubah menjadi debu dan hancur total. Bab 1549, Ksatria Naga. 4 Ksatria Naga lainnya juga mengerang keras pada saat yang sama, nyanyian naga yang memekakkan telinga, disertai dengan paksaan yang sangat kuat. 5 Ksatria Naga melayang di udara, dan di belakang mereka, pusaran perak besar mulai muncul. Mereka tergantung di atas pusaran air, napas mereka sendiri melonjak dengan cepat. Baju besi naga berwarna berbeda mulai muncul pada mereka. Baju besi naga Zhong Zichang berwarna putih, dan baju besi naga putih bersih memancarkan kecemerlangan platinum. Nafasnya sendiri berkembang keluar tanpa syarat. Aura yang mengejutkan bahkan membuat awan merah tua di langit tampak jelas. Fluktuasi. Sosoknya masih seukuran manusia, tetapi pada saat ini, aura yang dia tunjukkan sepertinya menjadi pusat dari seluruh dunia. Perdana Menteri Tianhe tampak terpesona dari bawah, inilah yang kuat, yang sangat kuat. Kapan seseorang bisa menjadi eksistensi pada level ini? Tingkat Dewa Super, ini adalah tingkat Dewa Super yang sebenarnya, keberadaan teratas di tingkat Dewa Super. Cahaya ilahi melintas di mata Zhong Zichang, matanya menatap ke langit, tangan kanannya menggenggam kekosongan, dan tombak naga ramping yang juga platinum sudah dalam genggamannya. Pada saat ini, pusaran perak di bawahnya telah meluas hingga diameter 100 meter, dan kepala naga ganas besar perlahan menonjol darinya. Bukan hanya dia, tetapi di antara pusaran perak di bawah 4 Ksatria Naga lainnya, sosok naga itu secara bertahap muncul dalam auman naga. Ksatria Naga, tentu saja,
Naga adalah ksatria naga sejati. Apa yang dibor dari pusaran besar di bawah Zhong Zichang, ksatria naga fajar, adalah kepala naga emas pucat, tetapi kepala naga itu sepertinya memiliki ukuran gunung. Dibandingkan dengan itu, sosok Zhong Zichang tampak sangat kecil. Ong, raungan naga liar itu terdengar. Detik berikutnya, gelombang suara besar itu berubah menjadi gelombang suara yang bergejolak dan menyebar ke sekitarnya. Di langit, angin dan awan tiba-tiba berubah, dan 4 berkas cahaya berwarna darah di sekitarnya langsung musnah oleh abu yang bergetar lagi. Sosok naga raksasa itu juga terbang keluar, sosoknya terlalu besar, dan proses terbang keluar dari ruang itu agak lama. Ketika naga itu dihadirkan sepenuhnya di depan semua eksistensi, ia telah menunjukkan tubuh besar lebih dari 1 kilometer, dengan sayap besar terbentang di belakangnya, dan kepala naga itu sangat besar, yang jauh lebih besar dari proporsi naga rata-rata. Ksatria naga fajar berdiri di atas kepala naga besar, dan baju besi naga emas putih menutupi seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, sisik naga di bawahnya tampaknya telah diubah oleh baju besi naganya, dan mereka berubah menjadi emas putih dengan cepat. Nafas yang menakutkan tidak hanya menyebabkan awan gelap berwarna darah di langit melonjak dengan keras, tetapi bahkan sejumlah besar makhluk domain merah yang telah jatuh di permukaan langit dan bintang-bintang terus runtuh di tubuh naga. Ya, ini adalah ksatria naga fajar. Kekuatan perkasa Tianlong. Kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super teratas dan garis keturunan naga yang sangat kuat. Dia baru saja melayang di udara, dan di bawah rendering naga, dia sekarang seperti inti dari seluruh dunia. 4 ksatria naga lainnya di belakangnya, dan para naga juga muncul satu demi satu. Naga-naga ini semuanya berjarak 800 meter. Mereka memancarkan aura yang kuat dan melebur dengan ksatria naga mereka. 5 ksatria naga tertegun di udara, dan segera menghilang dari krisis yang telah ditunjukkan klan Tianhe sebelumnya. Di bawah, orang-orang Tianhe yang tidak mengetahui keseluruhan cerita sudah bersorak. Ksatria naga ada di sini, bala bantuan mereka ada di sini, ini ksatria naga terkuat di Federasi Longma. Crimson Mother, berani bertarung. Zhong Zichang berteriak ke langit dengan suara yang dalam. Sinar cahaya berwarna darah masih seperti bencana alam yang menghancurkan dunia sebelumnya, namun pada saat ini, itu hanya bisa menjadi latar belakang kelima ksatria naga ini. Suara dari Crimson Mother tidak muncul, tapi di dalam domain Crimson, pusaran besar mulai perlahan muncul. Seolah-olah ada sesuatu yang merobek awan berwarna darah, sesosok perlahan mengebor keluar dari pusaran. Hal pertama yang muncul adalah kelelawar yang sangat besar, yang menggunakan cakarnya yang tajam untuk merobek awan darah dan perlahan muncul. Sayapnya terbentang dan lebarnya 500 meter. Sayap emas gelap membuat aliran udara berdarah. Ia hanya memiliki sepasang sayap, tetapi ketika muncul, ia telah jatuh ke tanah bersama dengan berkas cahaya berdarah. Semua makhluk domain merah seperti kelelawar itu. Dia menjerit, tubuhnya meledak menjadi terang, dan dia diberi emas gelap. Kekuatannya melonjak, serangan panik. Kelelawar emas gelap yang besar memandang ke arah ksatria naga fajar dengan dingin, sayapnya mengepak, dan lingkaran-lingkaran cahaya keemasan menyebar dengan cepat ke sekeliling tubuhnya. Ksatria naga fajar, jika Anda ingin melihat ibunya, Anda tidak memenuhi syarat. Kursi ini adalah ibu, putra ke-27, Raja Jiwa. Ksatria naga fajar menyipitkan matanya, seekor kelelawar berani berbicara omong kosong di depan kursi ini. Raja Roh mendengus dingin, kalau begitu coba saja. Sayapnya mengepak, dan disertai dengungan, fluktuasi energi yang kuat meledak dari tubuhnya, sebuah lingkaran cahaya emas gelap yang besar menutupi ke arah ksatria naga fajar. Di mana lingkaran gelombang cahaya keemasan gelap lewat, ruang menyajikan bentuk terdistorsi, yang menunjukkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilawan. Pada saat yang sama, di belakang Raja Roh, awan berdarah melonjak, dan 4 sosok lagi keluar. Salah satunya adalah semut hitam legam raksasa dengan 12 sayap di punggungnya. Salah satunya adalah kabut hijau muda yang memancar ke seluruh tubuh, dan capung dengan sayapnya yang gemetar dengan cepat eksis. Ada juga nafas berdarah yang kuat keluar dari seluruh tubuh, yang terlihat seperti kabut, dan keberadaan bentuknya tidak jelas. Yang terakhir sangat mengerikan, tubuh seperti bola, dan tubuh dilengkapi dengan 2 arit berdarah besar di kedua sisinya. Ada 4 makhluk yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang masing-masing sangat besar dan kuat. Semuanya memiliki aura tingkat dewa super, terbang ke arah 4 ksatria naga lainnya.
Tertahan di permukaan langit dan bintang-bintang, ekspresi langit dan Perdana Menteri saat ini semakin sulit untuk dilihat. Ada juga orang-orang kuat di Crimson Realm, dan ada 5 orang super level dewa sejak awal. Jika tidak ada Ksatria Naga, jelas bukan tugas yang mudah untuk melawan orang-orang sekuat itu. Tapi kenapa Crimson Realm tidak langsung keluar begitu muncul? Apa yang mereka tunggu? Saat dia memikirkannya di dalam hatinya, perang di langit telah pecah. Tombak naga dari Ksatria Naga Fajar Zhong Zichang menunjuk ke depan ke tombak naga di tangannya. Cuaca yang mengejutkan meledak, dan naga di bawahnya mengeluarkan raungan yang keras. Nafas platinum sudah dihembuskan, dan itu langsung menuju ke pikiran besar seperti kelelawar. Raja sudah pergi. Gelombang cahaya melingkar yang dikeluarkan oleh Raja Roh menunjukkan perubahan yang aneh, dan gelombang cahaya dengan cepat menyatu ke dalam, dan nafas naga Ksatria Naga Downing perlahan memudar di bawah gelombang cahaya yang terkondensasi. Hati Zhong Zichang tergerak, intensitas roh Raja Jiwa sangat tinggi. Ini sebenarnya menggunakan roh untuk menghancurkan kemauan dalam serangan itu. Ini tidak bisa diremehkan. Mata Raja Jiwa tiba-tiba melebar, dan gelombang cahaya langsung menjadi lebih kuat dan makmur, dan sekali lagi jatuh ke arah Zhong Zichang. Zhong Zichang mendengus dingin, dan tombak naga yang menunjuk ke depan di tangannya meledak dengan cahaya yang ganas. Detik berikutnya, tombak naga sudah lepas dari tangannya, naik ke udara melawan badai. Energi mengerikan yang tak terlukiskan bermekaran di udara. Dalam kisaran diameter 10.000 meter, udara tampak mendidih dalam sekejap, dan awan cahaya emas putih besar memicu sosok besar Ksatria Naga Downing dan naganya. Tombak naga berubah menjadi ratusan meter di udara, dan cahaya putih keemasan yang cerah meluas keluar, berhenti di udara, dan aura energinya meningkat tajam. Tubuh Raja Roh, yang melepaskan lingkaran cahaya, tiba-tiba membeku. Di sekitar tubuhnya, cahaya keemasan gelap yang awalnya memancar tiba-tiba menambahkan lapisan bayangan emas putih, dan itu benar-benar membeku. Bab 1550, Turunnya Raja Hitam. Tombak naga emas putih sepanjang 500 meter tiba-tiba menembus udara. Pada saat itu terbang, semua awan emas putih di sekitarnya bergegas menuju tombak naga, membuat cahayanya menjadi begitu mempesona. Kegelapan asli di permukaan langit dan bintang-bintang telah tersebar banyak dalam sekejap ini. Mencicit, jeritan ngeri terdengar dari Raja Roh. Tapi itu tidak bisa melepaskan diri dari belenggu cahaya platinum. Detik berikutnya, tombak naga besar telah menembus dadanya. Bang! Di tengah raungan yang menghancurkan bumi, tubuh besar Raja Roh meledak seketika, berubah menjadi kelelawar emas gelap yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Tombak naga emas putih tergantung di udara, cahaya emas putih berubah menjadi lingkaran cahaya dan meledak tiba-tiba, meluas keluar. Kemanapun ia melewatinya, kelelawar emas gelap meleleh dan berubah menjadi aliran udara abu-abu kehitaman, kembali ke domain merah tua. Hanya kurang dari setengah kelelawar emas gelap menghindari lapisan emas putih dengan kecepatan super cepat mereka. Tapi pistol naga platina tidak berhenti, setelah meledakkan kelelawar emas gelap, tiba-tiba berakselerasi, membawa api ekor platina yang menyilaukan, dan langsung menuju ke alam merah. Nafas yang ditampilkan oleh Raja Roh sudah cukup kuat, dan itu memang pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Tetapi di depan Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, dia tampak sangat rentan. Di bawah Tian dan Perdana Menteri terlihat sedikit lamban, meskipun mereka selalu tahu bahwa Ksatria Naga sangat kuat, mereka jarang bergerak dalam beberapa tahun terakhir. Sejauh mana mereka benar-benar kuat sudah tidak diketahui. Pada saat ini, Ksatria Naga Fajar ini membuktikan dengan kekuatannya bahwa Ksatria Naga masih merupakan puncak dari seluruh galaksi kuda naga. Sebagai kursi kedua Tianlong, dia hanya kalah dengan keberadaan kursi pertama Tianlong. Engah! Tombak naga emas putih menembus ke dalam awan dan kabut seketika, dan alam merah tiba-tiba melonjak dengan keras, dan di dalam, lingkaran cahaya emas putih meledak terus-menerus. Kelelawar emas gelap yang bertahan sebelumnya telah berkumpul bersama pada saat ini dan berubah menjadi penampilan Raja Roh, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, Raja Roh saat ini terlihat sangat malu. Sosoknya telah menyusut lebih dari setengahnya dibandingkan sebelumnya, dan terdapat banyak bekas luka, saat ini matanya penuh dengan syok. Namun, domain merah tua di atasnya lebih seperti krisis saat ini. Beberapa sinar berwarna darah yang jauh runtuh, dan cahaya emas putih menyebar dengan cepat di domain merah. Mencicit, The Soul King berteriak, dan dengan marah menerkam ke arah Zhong Zichang lagi. Kembalilah. Saat itu, suara dingin terdengar.
Wajah Zhong Zichang tiba-tiba berubah saat berdiri di atas kepala naga. Detik berikutnya, cahaya keemasan putih terbang kembali dari alam merah seperti kilat, dan jatuh kembali ke genggamannya setelah beberapa saat. Sosok hitam terbang perlahan dari alam merah tua. Dia tampak jelas seperti manusia. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki sepasang sayap berskala besar di belakangnya. Wajahnya cantik dan pucat, dan matanya sangat dalam, seolah-olah jurang itu seperti jurang, menelan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk kemauan spiritual. Rambut hitam legam panjang tersebar di belakang punggungnya. Hanya ada mahkota hitam di kepalanya, tapi tidak ada helm. Di tangannya ada pedang hitam panjang, pedang panjang itu sendiri proporsinya ramping, memberi orang perasaan yang sangat aneh dan misterius. Temui Black King. Sang Soul King dengan hormat memberi hormat pada pria di depannya. Sampah. Wanita yang dipanggil Kaisar Hitam itu perlahan menurunkan sosoknya. Di belakangnya, semuanya tampak menjadi gelap. Sepasang mata memandang ke arah Ksatria Naga Fajar, dan berkata dengan lemah, benar saja, ini adalah kursi kedua dari Tianlong. Duduklah di atas ibu, Kaisar ketujuh, datang dan belajarlah. Mantan Raja Jiwa adalah Raja, sedangkan Kaisar Hitam di depannya adalah Kaisar dari tingkat ini. Orang dapat mendengar bahwa ini adalah tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda. Apa yang membuat Zhong Zichang semakin mengerutkan kening adalah bahwa Raja Roh, yang dipukul sendiri dengan keras, menyerap aliran udara abu-abu hitam dari domain merah tua di udara, dan tubuh yang menyusut secara bertahap pulih. Tidak mati. Faktanya, dia sudah melihat dari perang sebelumnya bahwa makhluk di alam merah ini sebenarnya tidak mati setelah dibunuh oleh api langit dan bintang. Makhluk tingkat rendah itu bahkan tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali, mereka hanya tahu cara membunuh dan menelan. Saat mereka mati di permukaan, mereka akan berubah menjadi energi dan kembali ke alam merah. Crimson Domain sendiri sepertinya tidak mengonsumsi apapun, dan makhluk-makhluk ini lahir tanpa akhir. Sebelumnya, dia menembak ke Crimson Realm dengan satu tembakan, hanya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi di Crimson Realm. Tetapi hasilnya sia-sia, dan tidak ada yang ditemukan. Dalam kesadarannya, Crimson Realm memberinya perasaan tak terbatas. Dia bisa menghancurkan dan menghancurkan di dalamnya. Tapi yang merusak dan menghancurkan hanyalah penampilan. Dia akan lahir sebanyak yang dia hancurkan. Ini hal yang paling merepotkan. Karakteristik abadi. Perubahan pada Soul King saat ini tidak diragukan lagi membenarkan hal ini untuknya. Keabadian semacam ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Dasar dari domain Crimson sebenarnya didasarkan pada ini. Selama ada Crimson Domain, makhluk yang keluar dari Crimson Domains ini, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, tidak akan benar-benar mati. Raja Jiwa sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat Dewa Super, dan aura Kaisar Hitam yang muncul saat ini jauh melampaui Raja Jiwa. Di sisi lain, pertarungan antara 4 Ksatria Naga dan 4 makhluk kuat di alam merah juga terjadi. Ksatria Naga dan Zodiak adalah satu tubuh, dan mereka dapat meminjam kekuatan naga dari tubuh lawan untuk diintegrasikan ke dalam diri mereka sendiri. Terlepas dari serangan dan pertahanan, efek yang melapisinya akan meledak. Dan ada efek perubahan kualitatif. Kekuatannya sangat kuat, itu tidak sesederhana 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, 1 tambah 1 sama dengan 2. Secara umum, atribut antara Ksatria Naga dan Naga saling melengkapi atau melengkapi satu sama lain. Ksatria Naga tidak lebih dari 2 rute ini. Selama pertempuran, keduanya terhubung oleh darah dan berbagi kehidupan. Keempat Ksatria Naga semuanya telah mengalahkan lawan mereka dengan mantap, tetapi pembangkit tenaga listrik domain Crimson ini dapat terus menggunakan umpan balik domain Crimson udara untuk menambah kerusakan dan konsumsi mereka sendiri. Gunakan keabadian untuk menebus kurangnya kekuatan. Selain itu, para Ksatria Naga tidak meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan untuk sementara, mereka nyaris menemui jalan buntu. Kaisar Hitam berjalan keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah, sosoknya seukuran manusia biasa. Tapi siapapun yang bisa melihat keberadaannya bisa merasakan penindasan yang dibawa olehnya, yang tidak sebanding dengan penindasan Raja Jiwa yang besar. Rapier di tangannya sedikit bergetar, dan lingkaran halo hitam tiba-tiba muncul di udara. Seketika, kegelapan di matanya tampak membesar. Di belakang daun Dragon Knight, ada lingkaran ekstra matahari hitam. Lingkaran hitam matahari yang sepertinya bisa menyelimuti dirinya dan sang naga. Zhong Zichang tidak melihat ke belakang, kursi Long Yang Tian di bawahnya mengeluarkan nyanyian naga yang keras.
Cahaya platinum itu meledak seketika, secara paksa menghalangi bayangan matahari hitam. Di mata Zhong Zichang, api platinum berkedip-kedip, dan pada saat berikutnya, dua sinar cahaya keluar dari matanya, berubah menjadi dua sinar, dan langsung menuju ke Kaisar Hitam. Lingkaran hitam di depan Kaisar Hitam dengan cepat memadat dan saling bertautan, memancarkan cahaya aneh. Ketika kesadaran spiritual platinum mengenai, itu segera diblokir oleh lingkaran hitam dan tersebar ke segala arah. Tangan kiri kosong Kaisar Hitam meraih kekosongan. Di sekitar tubuh Zhong Zichang, lingkaran matahari hitam tiba-tiba turun, seperti meteor, menghantam ke arahnya dan naganya. Sayap naga di bawah Zhong Zichang mengepak, dan bilah cahaya besar keluar, memotong lingkaran matahari hitam satu demi satu. Rapier di tangan Black Emperor tiba-tiba menghilang, seketika, cahaya hitam melintas di langit. Biasa saja, Zhong Zichang mengambil tombak naga di tangannya, dan suara tajam, ding, menyebar ke seluruh medan perang. Rapier hitam itu terpental,